Hello everyone, welcome at Muh Alif Fatullah channel. Oke teman-teman sekalian, jadi dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang dasar-dasar etika bisnis Islam, yang mana video ini ditujukan sebagai tugas untuk salah satu mata kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam program studi manajemen dakwah yang saya jalani, yaitu mata kuliah etika bisnis Islam. Jadi sebelum saya melangkah jauh untuk menjelaskan tentang etika bisnis Islam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kata per kata dalam etika bisnis maupun Islam. Yang pertama adalah etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti adat istiadat, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan atau mengajarkan tentang keluhuran budi pekerti baik ataupun buruk. Sedangkan menurut W.J.S. Purwadarminto, etika merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Kata yang kedua yaitu bisnis. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business. Kata tersebut berasal dari kata dasar busy yang mempunyai arti sibuk dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat. Artinya sibuk melakukan suatu kegiatan yang menguntungkan. Secara etimologi, bisnis berarti suatu keadaan yang dimana seseorang atau suatu kelompok orang sibuk dalam melakukan suatu kegiatan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud mendapatkan laba. Sedangkan Stanford mengatakan bahwasanya bisnis adalah sebuah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan kata yang ketiga adalah Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata silmun aslama islamun yang berarti kedamaian, keselamatan, tunduk, patuh, dan penyerahan diri. Secara etimologi, Islam merupakan bentuk kepatuhan atau penyerahan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Kuasa untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Sedangkan secara terminologi, Harun Nasution mengatakan bahwasanya Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada masyarakat atau manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya. Islam datang membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi kehidupan, tetapi mengenal berbagai segi kehidupan umat manusia. Jadi setelah kita mengetahui masing-masing arti ataupun pengertian dari etika, bisnis maupun Islam, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya etika bisnis Islam merupakan sebuah studi tentang seseorang atau sekelompok organisasi yang melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan satu sama lain. Sedangkan Vincent Berry dalam bukunya Moral Issue in Business, he said that business ethics is the study of what constitutes good and bad human conduct, including related action and values in a business context. Bahwasanya etika bisnis adalah ilmu tentang baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk tindakan-tindakan, relasi, dan nilai-nilai yang terdapat dalam kontak bisnis. Maka kita menyimpulkan bahwasanya etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam etika bisnis Islam ada beberapa nilai dan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pebisnis muslim, sehingga bisnis yang dilakukan tidak hanya bernilai duniawi namun juga bernilai ukhrawi. Di antara nilai-nilai dan prinsip tersebut kurang lebih berjumlah 5 butir. Yang pertama adalah kesatuan atau tauhid, yang kedua adalah keseimbangan, yang ketiga adalah kehendak bebas, yang keempat adalah tanggung jawab, dan yang kelima adalah kejujuran. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak terus video ini sampai selesai. Konsep yang pertama adalah tauhid,
yaitu konsep yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan umat muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial, menjadi satu kesatuan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Jika konsep tauhid diaplikasikan dalam etika bisnis, maka seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat diskriminasi dalam bermuamalah dengan mitranya, tidak akan menimbun kekayaan, dan tidak akan mencoba jalan kotor karena ia jadikan bisnis sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keseimbangan atau keadilan. Islam sangat menekankan perbuatan adil dalam berbisnis dan melarang segala bentuk kecurangan atau perbuatan zalim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam neraka wail bagi orang-orang yang berani berbuat curang dalam berbisnis. Kecurangan dalam bisnis adalah pertanda kehancuran bisnis tersebut karena kunci keberhasilan bisnis adalah adanya kepercayaan dan keadilan. Yang ketiga adalah kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang untuk mendorong untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Yang keempat adalah tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Maka, prinsip yang keempat ini sangat berhubungan erat dengan prinsip sebelumnya, yaitu kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan adanya pertanggungjawaban atas semua yang dilakukannya. Dan yang terakhir adalah kejujuran. Dalam konteks bisnis, kejujuran dimaksudkan sebagai sebuah niat, sikap, dan perilaku yang benar dan lurus meliputi proses transaksi dalam jual beli ataupun proses mencari dan memperoleh keuntungan dari bisnis yang dijalankan oleh seorang pengusaha. Dengan prinsip kejujuran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama, ataupun perjanjian dalam bisnis. Dalam Islam, etika bisnis tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Hal ini karena ajaran Islam merupakan ajaran yang sangat syamil alias menyeluruh, melingkupi seluruh aspek-aspek kehidupan umat manusia. Hubungan bisnis dengan etika dalam Islam tak ubahnya seperti hubungan antar urat dengan daging. Hal inilah yang melandasi bahwasannya semua pelaku bisnis dalam agama Islam khususnya, tidak hanya melakukan bisnisnya untuk sekedar rasa takut kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan, tetapi dia harus takut kepada ancaman siksa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana mereka berbuat curang, bila mana mereka tidak memenuhi timbangan, bila mana mereka tidak memenuhi hak dan kewajiban masyarakat ataupun mitra dalam bisnis mereka. Sehingga bisnis yang ideal dalam Islam adalah bisnis yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pebisnis dan konsumen, mampu menciptakan rasa keadilan dan memenuhi tuntutan kebajikan ataupun nilai-nilai kebaikan serta keluhuran budi pekerti dan akhlak maupun moral dalam suatu komunitas masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim harus tunduk kepada nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip dalam Islam yang harus dipegang teguh untuk menjalankan bisnisnya, yaitu kesatuan atau tauhid, kemudian keadilan, kemudian kehendak bebas, tanggung jawab, dan yang paling utama salah satunya adalah tentu kejujuran. Karena bila mana kejujuran sudah hilang, maka keruntuhan suatu bisnis sudah akan mulai kelihatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan maupun kekurangan. Saya Muhammad Ali Fatul Azhar, izin undur diri. Salam dan terima kasih.